Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melakukan praktikum ya. Membahas semua praktikum dan mereview apa yang telah saya lakukan ketika praktikum IPA di SD. Baik, silakan lihat video berikut ini. Pada praktikum pertama, tugas 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana di sini kita membahas tentang gerak seismonasti, liktinasti, dan geotropisme negatif pada tumbuhan. Pada praktikum kedua yaitu tentang makhluk hidup, di mana kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dalam hal ini yaitu pertumbuhan dan perkecambahan kacang merah. Pada praktikum ketiga kita melakukan praktikum makhluk hidup dan lingkungannya, di mana kita melakukan praktikum ekosistem darat, membahas tentang komponen biotik dan abiotik yang ada di daratan. Pada praktikum keempat, kita membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam hal ini tentang pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau, di mana semakin tinggi tingkat konsentrasi deterjen maka semakin parah pula dampak terhadap perkecambahan. Selanjutnya yaitu praktikum 5, praktikum mandiri, di mana kita melakukan identifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu tugas 2. Praktikum pertama kita membahas jenis zat yang ada dalam makanan. Di sini saya mengelompokkan sayuran menjadi beberapa jenis berdasarkan bagian yang tumbuh yang bisa dimakan, yaitu terdiri dari sayuran daun, sayuran buah, umbi, akar, dan tunas. Pada praktikum kedua yaitu melakukan uji lemak makanan. Kita mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Pada bahan yang mengandung lemak terdapat noda transparan berminyak, sedangkan pada bahan yang tidak mengandung lemak atau sedikit tidak meninggalkan noda transparan atau berminyak. Pada praktikum ketiga kita membahas tentang gerak lurus peraturan. Di sini kita mengetahui gerak lurus peraturan. Grafiknya berbentuk garis lurus yang naik secara konstan, menunjukkan hubungan linier antara jarak dan waktu serta kecepatan yang selalu tetap. Selanjutnya praktikum keempat yaitu tentang percobaan jenis-jenis gelombang. Gelombang merambat dari satu titik ke titik lain melalui pergerakan medium, bukan dengan memindah medium itu sendiri secara permanen. Selanjutnya praktikum 5 adalah praktikum mandiri tentang pencernaan makanan, di mana bagian sistem pencernaan makanan bergerak secara berurutan melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus.
di mana setiap organ memiliki fungsi spesifik dalam memecah makanan. Selanjutnya yaitu tugas ketiga. Praktikum pertama membahas tentang sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Pada bayangan yang dibentuk oleh cermin datar bersifat maya, tegak, sama besar dan tertukar sisinya. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung selalu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Praktikum kedua yaitu membahas optik, lensa cembung, dan cermin cekung. Lensa cembung mengumpulkan sinar cahaya dan menghasilkan bayangan nyata terbalik atau bayangan maya tegak, tergantung jarak benda. Sementara itu, cermin cekung juga mengumpulkan sinar dengan bayangan-bayangan nyata dan biasanya diperbesar ketika benda di depan titik pusat kelengkungan. Praktikum ketiga yaitu percobaan muatan listrik. Benda yang digosokkan seperti sisir, plastik, dan wol akan mengalami transfer elektron, menghasilkan muatan listrik statis. Benda bermuatan listrik sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan benda bermuatan berlawanan akan saling tarik-menarik. Pada praktikum keempat, kita membahas pembahasan dan kesimpulan umum semua praktikum yang pernah kita lakukan. Pada dasarnya, semua praktikum ini bermanfaat, baik bagi mahasiswa ataupun nantinya ketika dipraktekkan di lapangan. Praktikum yang paling menarik yaitu ketika praktikum bahan makanan. Kita bisa berbelanja dan mengetahui kandungan dari zat makanan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu praktikum kelima, praktikum mandiri, gaya listrik statis dan gaya magnet. Pada gaya listrik statis, sisir yang digosokkan pada rambut kering akan menarik potongan kertas kecil. Pada gaya magnet, hanya menarik benda yang terbuat dari bahan ferromagnetik seperti jarum jahit dan seng. Benda lain seperti aluminium, benang jahit, plastik, dan kertas tidak akan tertarik karena termasuk bahan non-magnetik. Selanjutnya yaitu praktikum 6, praktikum mandiri tentang kemagnetan. Percobaan bentuk medan magnet. Serbuk besi membentuk pola garis-garis melengkung yang menunjukkan arah dan kekuatan medan magnet di sekitar magnet. Dengan medan magnet terkuat berada di kutub-kutub magnet, yaitu utara dan selatan, dan lebih lemah di bagian tengah magnet. Ya, itu tadi merupakan pembahasan umum dan penarikan kesimpulan terkait tentang semua praktikum yang telah saya lakukan ketika melakukan praktikum IPA di SD Universitas Terbuka. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam membuat video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.